Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk hari yang baru dan kembali kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Demikian. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-samanya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka aku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa karena istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden, supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden, ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 3 ini menjelaskan tentang bagaimana dosa terjadi dan akibat dosa. Bagaimanakah dosa manusia terjadi? Dari kisah Adam dan Hawa ini kita bisa belajar. Dosa manusia dimulai dari ketika manusia membuka diri, membuka celah untuk mendengarkan bujukan yang mengajaknya menentang Allah atau memberontak Allah. Dari mendengarkan dan membuka celah dari bujukan itu timbul keinginan untuk menjadi seperti Allah, artinya menentang Allah atau ingin berkuasa seperti Allah. Kemudian keinginan tersebut didukung dengan alasan yang seolah-olah baik dan masuk akal, namun pada akhirnya melanggar firman Tuhan. Dosa juga terjadi ketika manusia hanya mendengarkan, kemudian mengikuti begitu saja, melakukan begitu saja apa yang didengarkan dari orang lain atau pihak lain, padahal tahu bahwa hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dari penjelasan tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, artinya dosa itu justru dimulai dari dalam diri manusia itu sendiri. Akibat dosa begitu fatal. Hubungan manusia dengan Tuhan terpisah jauh. Karena manusia berdosa. Allah adalah Allah yang kudus. Hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Saling menyalahkan, saling menuduh satu dengan yang lain. Hubungan manusia dengan ciptaan lain dan alam pun juga mengalami persoalan atau permusuhan satu dengan yang lain. Betapa beratnya akibat dosa itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari sini mari kita terus menjaga hati dan pikiran kita. Di tengah segala godaan-godaan yang ada, di tengah segala tantangan kehidupan dunia ini, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Mari teruslah berdoa dan ingatlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sadar betapa seringnya kami jatuh dalam dosa. Dimulai dari diri kami sendiri yang membuka celah terhadap godaan, cobaan yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan tolong bantu kami untuk terus terjaga dalam hati dan pikiran. Terus ingatan akan firman Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Kami mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.